Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, pemirsa, memberikan tanggapan terkait ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jokowi mengaku siap menunjukkan ijazah asli miliknya. Di kediaman Solo pada hari Jumat, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan ijazah asli miliknya secara langsung di hadapan majelis hakim saat persidangan. Hal ini dilakukan setelah kepolisian melakukan penangkapan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait perkara dugaan penyebaran berita bohong soal ijazah palsu milik Jokowi. Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan? Iya, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ya, ijazah? Iya, masih di Polda. Sebelumnya, Jokowi sudah pernah menyatakan siap menunjukkan ijazah asli miliknya dari SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Jokowi menambahkan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang ada. Dari Solo, Jawa Tengah, koresponden Septiantoro, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pemberlakuan pemadaman listrik bergilir oleh perusahaan listrik negara membuat warga di Majalengka, Jawa Barat kecewa. Pemadaman listrik yang terjadi membuat warga di perumahan Grand Rahayu, Kelurahan Simperem, Cigasong harus memanfaatkan penerangan dari lampu sepeda motor. Menurut warga, pemadaman listrik dilakukan tanpa ada pemberitahuan sehingga dapat merusak perangkat elektronik. Sementara itu, pemirsa, di kota Cirebon, Jawa Barat, pemadaman listrik secara bergilir dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak terhadap produksi furniture dan pernak-pernik pesta berbahan kayu. Mesin-mesin yang seharusnya bekerja kini tak bisa berfungsi maksimal karena pemadaman listrik. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media dan juga masyarakat, kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau Independent Power Producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Kemudian juga hari Jumat kami menyampaikan ada 2 pembangkit besar milik mitra kami yang mengalami kendala teknis dan terpaksa keluar dari sistem. Dan untuk itu kami minggu lalu langsung menurunkan tim PLN bersama dengan mitra kami untuk melakukan perbaikan. Dan ada kabar yang baik, tadi malam 1 pembangkit besar berhasil dipulihkan
dan sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk sistem di Pulau Jawa. Kami memberikan apresiasi luar biasa atas dukungan, arahan, dan bimbingan dari pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, dalam hal ini Bapak Menteri Bahlil Lahadalia. Kami juga melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan juga melakukan penguatan pada pembangkit baik itu milik PLN maupun milik mitra kami yaitu Independent Power Producer. Kami melakukan upaya all out 24 jam 7 hari seminggu, baik itu dalam melakukan monitoring, memetakan seluruh upaya kami agar perbaikan keandalan sistem listrik di Jawa ini bisa terus terjaga dan bahkan ditingkatkan. Untuk itu, sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan terhadap masyarakat karena ada minggu lalu ada gangguan pemadaman bergilir. Kami mohon doa, dukungan dari seluruh masyarakat agar upaya all out dari kami semuanya ini bisa dimudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan kami mengapresiasi sekali lagi dukungan dari pemerintah, kekompakan dari seluruh mitra kami, baik dari pemasok, dari mitra-mitra pembangkit, sehingga kita bersama-sama menjaga keandalan agar penyediaan energi ini kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, selanjutnya Indonesia akan dibawakan oleh rekan saya Syafati Suryo. Halo, selamat siang Syafa. Halo, selamat siang Ayah. Akan ada informasi apa selanjutnya? Ya pemirsa, selanjutnya akan ada informasi mengenai 7 orang tewas, belasan terluka akibat bus menabrak truk di tol Sumatera Utara. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih di Indonesia bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri, 2 tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya. Kedua tersangka telah dibawa untuk nantinya melaksanakan pelimpahan tahap 2 dari kepolisian ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ayo bang, aman bang, ambil mundur bang. Mas Roy, ya, Usai dirawat sejak Jumat sore pemirsa, Senin pagi tadi Roy dan Tifa dibawa oleh penyidik Subdit Kamnek Polda Metro Jaya untuk diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Namun sebelum dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kedua tersangka akan dibawa kembali ke rumah tahanan Polda Metro Jaya. Rencananya usai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pihak kuasa hukum kedua tersangka akan langsung mengajukan penangguhan penahanan terhadap kedua tersangka. kami membersamai kalian. Mas Roy, hidup Mas Roy, hidup Tifa. Betul. Setelah menyelesaikan administrasi di Polda Metro Jaya, tersangka kasus tudingan ijazah Jokowi palsu, Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Senin pagi.
Saat keluar dari pintu Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya, Roy Suryo sempat menyerukan takbir. Sebelumnya, Roy sempat menolak mengenakan baju tahanan. Tak lama, Dr. Tifa yang masih mengenakan baju tahanan menyusul dari belakang. Roy dan Tifa, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi beserta barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus ini dan dijerat UU Informasi dan Transaksi Elektronik ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Untuk mengetahui informasi dan situasi terkini di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pemirsa, kita bergabung dengan jurnalis iNews Berliana Mileni. Ya, selamat siang Berliana, seperti apa proses pelimpahan berkas di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Aya dan juga pemirsa. Untuk tersangka kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, ini Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini telah tiba di Kejaksaan Negeri Republik Indonesia pada pukul 10 pagi tadi. Dan hingga saat ini pukul 12 siang ini kami juga masih menunggu karena di dalam Roy Suryo dan juga Dr. Tifa bersama juga didampingi oleh tim kuasa hukumnya ini sedang melakukan pengecekan berkas terlebih dahulu ataupun melihat bukti-bukti dari hasil penyidikan yang memang sudah diserahkan dari penyidik ke Kejaksaan Negeri Republik Indonesia. Kemudian Ayah dan juga pemirsa, tadi juga kuasa hukum dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini menyampaikan bahwa memang mereka juga sudah mempersiapkan dokumen penangguhan penahanan yang mana ini ditandatangani dan juga disertai juga oleh sebanyak 50 tokoh dan juga beserta keluarga dari Roy Suryo ataupun juga Dr. Tifa. Nah, untuk apakah nantinya ini dokumen penangguhan penahanan ini akan diserahkan atau seperti apa, ini mereka juga tadi menyampaikan bahwa tim kuasa hukum juga berharap dari kliennya ini tidak dilakukan penahanan. Kemudian Ayah dan juga pemirsa, sebelum tersangka Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini tiba di Kejaksaan Negeri Republik Indonesia, mereka terlebih dahulu ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan kemudian juga terlebih dahulu dilakukan observasi, kemudian pengecekan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kemudian untuk dari proses hari ini juga dari kuasa hukum berharap untuk dari kliennya ini tidak dilakukan penahanan karena tidak memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang ditentukan atau berdasarkan undang-undang yang dikatakan oleh kuasa hukum dari kedua klien tersebut. Kemudian dari Polda Metro Jaya ini juga terus mengingatkan bahwa memang untuk pihak tersangka ataupun dari kuasa hukumnya ini sudah diberikan dan juga memiliki ruang yang bebas untuk menguji proses hukum nanti yang akan berjalan dan pastinya sesuai dengan mekanisme ataupun pra peradilan yang ditetapkan di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Untuk saat ini kami masih menunggu apakah nantinya akan dilakukan penahanan untuk tersangka Roy Suryo dan juga Dr. Tifa dan di mana akan dilakukan penahanan nantinya kami akan memberikan informasi terupdate kepada Anda ketika dari tim kuasa hukum ataupun klien ini keluar dari Kejaksaan Negeri Republik Indonesia. Ayah. Baik. Kita akan tunggu update-nya seperti apa, Berliana. Terima kasih untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pengacara Roy Suryo Ahmad Kozinudin meminta kejaksaan bekerja secara profesional. Kozinudin berharap keadilan bisa terungkap. Iya, karena administrasinya tetap di tahanan titipan di Polda Metro Jaya, maka akhirnya pagi inilah ya, teman-teman ini Pak Roy dan kawan-kawan ini dibawa dulu ke tahanan titipan di sini. Setelah selesai administrasi begitu, baru tetap dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan kami nanti ya berharap tentu di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bisa bertindak yang profesional, yang bisa mendengar bahwa hari ini masyarakat sangat haus akan keadilan. Jangan lagi dipertontonan ketidakadilan seperti di Polda. Kita tahu di Polda ini kan prosesnya menuju tahap 2. Ya,
Ya, proses hukum dari tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah naik ke tahap 2. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyebutkan penangkapan Roy dan Tifa sudah sesuai prosedur.